Halo Sobat Simponi, perkenalkan nama saya Tia. Ketemu lagi kita di Ngomel, Ngobrol Milenial. Kali ini kita kedatangan tamu dari Semarang, yaitu Ibu Insinyur Siti Mulyatmi Bernadeta MSI. Selamat pagi, siang, dan malam Ibu. Terima kasih Mbak Tia. Halo semuanya. Ibu ini Ibu Siti Mulyatmi Bernadeta biasa dipanggil Ibu Eta. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai pemuda. Pemuda, bagaimana sih pemuda gitu? Bagaimana selama ini kiprah beliau dalam bidang kepemudaan? Begitu. Jadi, beliau Ibu Eta ini adalah Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Nah, gitu. Halo Ibu. Ya, pertama kali nih, tolong ceritakan dong tentang Ibu, bagaimana Ibu kesehariannya dan lain-lain. Monggo silahkan. Iya, terima kasih Mbak Tia. Ya, perkenalkan kalau biasa dipanggil Bu Eta gitu aja ya biar mudah. Saya itu sebagai Kepala Bidang Kepemudaan itu tahun 2021 Juli ya. Sebelumnya Ibu di pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata. Jadi memang lamanya Ibu di pariwisata. Di Juli 2021 saat itu kita ada pelantikan. Oh, ternyata saya dipindah di kepemudaan ini ya. Saya sendiri ibu rumah tangga, anaknya 2. Anaknya yang satu sudah yang satu udah kerja, yang satu masih kuliah. Jadi sama ini punya anak yang bagaimana yang pemuda kita juga ya Bu? Pemuda juga. Jadi memang senang juga campur dengan anak muda yang kreatif, yang inovatif. Itulah sesuatu yang istilahnya memicu kita. Oh, ternyata itu pemuda, ada sih pemuda yang terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ada yang ini kita prihatin. Tapi dengan adanya anak pemuda yang selalu ingin maju, kemudian pergaulannya bagus, pemerintah memberi ruang untuk dia untuk berkembang, itulah harapan kita ya, harapan selaku saya di Kepala Bidang Kepemudaan ya. Jadi di seksi kemitraan dan kelembagaan ada beberapa program kita memfasilitasi organisasi kepemudaan. Kemudian kita juga menyusun suatu regulasi, kemudian pergub dan perda itu juga ada di tupoksi dari seksi kemitraan dan kelembagaan. Di Jawa Tengah pada tahun 2021 sudah dengan dengan DPR, yaitu dengan Komisi E di sini ya, itu sudah menyusun perda tentang kepemudaan. Makanya yang dari perda itu kemudian kemarin Solo Bersimfoni juga dengan dinas. Iya benar Mbak Tia. Disporapar juga membuat nota kesepakatan ya Bu untuk mengenai program advokasi regulasi kepemudaan dalam pembangunan toleransi dan perdamaian bagi pemuda di Jawa Tengah. Yang merupakan turunan dari perda itu tadi ya Bu, Perda nomor 4 tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Nah, kalau bisa diceritakan Bu gimana sih prosesnya awalnya dan lain-lain gitu Bu? Ya, kalau perda itu kan memang sudah tersusun dengan, kalau penyusunan perda itu butuh waktu lama ya, dan itu sudah tersusun ya tahun 2021. Kemudian untuk pergub itu adalah PR dari kita ya. Jadi pergub itu ada 11 pergub ya. Peraturan gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari perda itu. Kemudian dari Provinsi Jawa Tengah kita sudah menyusun tentang pergub kewirausahaan pemuda. Pergub itu kita susun pada tahun 2021 akhir, 2022 ini sudah selesai proses, tinggal menunggu tanda tangan Bapak Gubernur. Tapi semuanya sudah selesai, dari Biro Hukum itu juga sudah istilahnya sudah ACC, sudah diajukan ke Bapak Gubernur. Kemudian dari 10 pergub itu kita nanti kelompokkan di 2 pergub. Jadi 1 pergub tentang rencana aksi daerah, kemudian yang 9 itu kita gabung jadi 1, jadi pergub pelayanan kepemudaan. Ya, jadi nanti dengan kita berkolaborasi dengan Solo Bersimponi di tahun 2022
2023 itu kita akan menyusun pergub tentang rencana aksi daerah. Jadi di pergub rencana aksi daerah itu nanti akan ada istilahnya sesuai dengan Perpres nomor 66 tahun 2017 bahwa untuk pembangunan kepemudaan itu adalah kolaborasi atau ada integrasi secara terpadu setiap OPD kelembagaan untuk meningkatkan pembangunan kepemudaan, pelayanan kepemudaan dengan masyarakat. Iya, dalam bentuk rencana aksi daerah. Karena kita ketahui bahwa indeks pembangunan pemuda itu kan ada 5 domain. Itu ada kesehatan, pendidikan, pengembangan lapangan kerja, kemudian gender dan diskriminasi, itu salah satunya. Ya, sudah masuk dalam indeks pembangunan kepemudaan. Itu nanti bagaimana bisa tercapai istilahnya indeks itu di Jawa Tengah itu dengan adanya rencana aksi daerah itu. Karena kita tidak bisa ya Dinas Porapar mau meningkatkan IPP di bidang pendidikan. Itu kan sesuatu yang harus ada sumbangsih atau kolaborasi dari dinas pendidikan, ya kan? Kalau kesehatan, dinas kesehatan, tentunya tidak hanya OPD pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, NGO, ya ta? Kemudian swasta yang kerja lain. Bersama ya Bu, PR bersama ya Bu. Iya, PR bersama, karena nggak bisa di Pora sendiri nggak bisa. Bagaimana bisa meningkatkan terkait lapangan kerja dan juga kesempatan kerja itu kan juga kita dengan Disnaker ya ta, dengan OPD yang lain gitu. Jadi menurut Ibu memang penting banget pembentukan rancangan aksi daerah ini ya Bu. Penting sekali Mbak. Penting karena itu sebagai payung hukum ya ta, payung hukum bagaimana kita mau bertindak ya ta, karena indeks pembangunan pemuda yang itu adalah indikator daerah itu indikator suatu daerah bisa melakukan pembangunan pemuda kalau IPP-nya itu bisa melebihi IPP nasional. Sementara ini di tahun 2021 ini Jawa Tengah itu sudah di atas IPP nasional karena kita di indeks 53 kelihatannya Mbak, IPP nasional kan 51. Tetapi ada domain-domain yang kita itu turun gitu ya. Dan itu harus kita naikkan ya ta. Sebenarnya kalau memang kita dinyatakan pembangunan pemuda yang berhasil itu kita harus memiliki indeks itu sekitar 66. Ya, tapi kita masih 53, masih banyak ini kurangnya ya. Yes, masih sedikit tapi harapannya tahun ini bisa tercapai. Iya, kita makanya dari 5 domain itu dengan adanya rencana aksi daerah siapa berbuat apa dalam rangka pengembangan kepemudaan itu nanti kita harapannya nanti bisa meningkatkan pelayanan kepemudaan, pembangunan kepemudaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi hasil yang ingin dicapai adalah selain dari IPP adalah juga apakah ada misalnya nanti RAD ini nanti memayungi selain OPD gitu ya Bu ya, OKP, apakah juga ada memayungi masyarakat itu, bagaimana hasil langsung yang ingin dicapai dari pembentukan RAD ini Bu? Tentunya harapan kita memang rencana aksi daerah dalam pelayanan kepemudaan itu memang kita ranahnya sesuai undang-undang kan pemuda ya. Tetapi dengan pemuda itu kan bagian dari masyarakat sebenarnya ya. Kalau pemudanya maju, pemudanya itu sejahtera, tentunya masyarakatnya ikut juga sejahtera. Jadi harapan kita semuanya itu, jadi kita memang pemuda tetapi dalam lingkup yang besar kita juga menyejahterakan masyarakat juga. Apalagi di Indonesia ini pemudanya memang banyak sekali jumlahnya seperti yang Ibu bilang tadi di awal. Di Jawa Tengah itu 1/4 sendiri pemuda. Kalau di Jawa Tengah kan sekitar 7,7 juta ya pemudanya. Itu kan 25% dari penduduk yang ada di Jawa Tengah. Iya. Gitu emang kalau apalagi di Indonesia memang sedang banyak-banyaknya pemuda masa produktif ya Bu ya. Ini kayak kalau menurut UU nomor 40 tahun 2009 bahwa pemuda adalah usia 16 sampai 30 tahun ya. Jadi memang target dari Disporapar mungkin itu. Cuman menurut WHO nih sampai 60 tahun Bu. Iya, gitu. Memang benar ya sebenarnya. Terus, kalau menurut KNPI saya kemarin mendapatkan informasi dari Mas Abdul Hamid Ketua Komisi E itu pemuda sampai umur 40 tahun karena di usia tersebut dianggap masih produktif ya. Gitu. Nah, jadi
pengembangannya ini nanti selain ke situ kemana lagi Bu harapannya? Selain setelah ke masyarakat, kemudian nanti harapannya bagaimana? Ya memang karena kita itu menangani pemuda, kita juga berpedoman pada undang-undang ya, undang-undang kepemudaan yang ada di Indonesia ya. Kemudian kita turunannya itu Perda, itu memang usianya 16 sampai 30 tahun ya pemuda. Tetapi memang parameter itu kan sendiri-sendiri ya, WHO juga 60 tahun. Sebenarnya pemuda yang penting kita punya semangat muda gitu aja ya. Berarti Ibu Eta masih muda ya? Iya. Kalau semangatnya muda, kalau usia kan memang ya. Kita memiliki semangat muda, itulah yang kita istilahnya kita berpikir positif aja. Tapi memang karena undang-undang seperti itu, jadi kita juga misalnya mengadakan suatu program, suatu kegiatan, itu kita harapannya ya targetnya pemuda. Tetapi kadang-kadang suatu kegiatan pelatihan ya di luar itu memang dibutuhkan ya ada juga Mbak. Ya, misalnya lebih dari 30 ya. Kita kan ada program seperti tadi ya. Kalau kita di seksi pembangunan kepemudaan ada pelatihan kewirausahaan. Kemudian di penyadaran itu ada pemuda pelopor, pertukaran pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara. Kalau itu memang program dari Kemenpora yang 3 itu ya. Yang 3 itu memang sesuai dengan undang-undang. Berarti kita mengirimkan wakil Jawa Tengah untuk pertukaran pemuda antar negara itu ya 16 sampai 30 ya, sesuai UU sesuai nomor undang-undang ya. Tadi ya, Bu. Tapi kalau kita ada program sendiri pelatihan kewirausahaan ya nanti sesuai dengan yang mengirim dari kabupaten. Kadang-kadang juga ada usia 30 ke atas karena dia memang memiliki minat pelatihan di situ, memiliki jiwa wirausaha dan perlu pendampingan dari kita. Campur, Mbak. Ya. Dan juga memang membutuhkan pelatihan tersebut ya, Bu ya. Jadi kita dalam solo bersimfoni itu ada namanya Hastalaku, yaitu 8 perilaku. Mungkin Bu Eta juga pernah mendengarkan dari Pak Farid, ada gotong royong, guyup rukun, gerapiak semana, lemah mana, ewah pekewah, pangerten, andap asor, dan tepos liro. Nah, menurut Ibu apakah ini bisa menjadi identitas pemuda gitu? Oh iya, terima kasih Mbak Tia. Tentunya 8 hastalaku itu kalau bisa menjadi identitas pemuda itu bagus sekali. 8 itu sesuatu yang istilahnya bisa mewujudkan pemuda yang tadi ya yang benar-benar komplit gitu ya. Komplit gitu loh. Kalau pemuda bisa tepos liro ya toh, memiliki empati kepada orang lain, gotong royong. Itu tidak ada namanya anarkis ya toh. Tidak ada radikal, kemudian istilahnya hok-hok yang ada di luar ya ta, yang ingin memecah belah itu tidak bisa. Karena yang 8 itu kan istilahnya membuat seseorang itu istilahnya hatinya tuh adem, tidak mudah dibakar lah ya ta. Gotong royong, kita punya terposiro, kalau temannya sedih kita ya ikut merasakan bagaimana ewo berempati. Kalau orang senang kita ikut senang, sedih kita jangan orang sedih kita ikut senang. Ya kan? Itu namanya ya tidak punya teposliro ya ta. Dan bagus sekali itu. Dan sekarang itu kita ya Mbak ya, kita juga menyayangkan kalau 8 itu sudah mengikis apalagi ke pemuda ya. Kita harus selalu menyuarakan, mendidik 8 itu kepada generasi muda. Memang untuk mendidik itu butuh waktu. Itu sejak balik istilahnya PAUD harusnya memang ya bagaimana menata sepatu temannya yang tidak punya istilahnya bekal, kita kasih kalau kita punya lebih. Itu salah satunya seperti itu dulu dari anak kecil, kemudian besar, kemudian pemuda beda lagi ya Kalau memang 8 itu bisa diimplementasikan, bisa pemuda-pemuda itu wah hebat itu. Tentunya SDM-nya. Amin. Gitu, ya. Doakan semoga hastalaku ini bisa sampai luas, sampai Jawa Tengah dan sampai Indonesia. Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan khusus nih buat Ibu.
Sejak awal saya mengetahui bahwa kepala bidang kepemudaannya adalah seorang perempuan, saya bertanya Bu, sebagai ibu sebagai seorang perempuan gitu loh, apakah ada apa ya? Kita kan tahu bahwa selama ini pembentukan undang-undang, peraturan gitu ya, itu memang biasanya memang belum bisa apa ya? Ada pengarus utamaan gendernya itu, karena memang mungkin kebanyakan adalah pembentuknya adalah penyusunnya adalah laki-laki. Nah, ibu sebagai seorang perempuan, apakah ibu juga akan tetap dalam pembentukan seperti ini akan menyuarakan gitu loh bahwa kebutuhan perempuan itu juga ada gitu loh. Walaupun memang banyak secara umum ya pasti ya Bu ya, ini pasti nanti, tapi apakah ada, kalau RAD kan mungkin biasanya lebih detail ya Bu, apakah ada apa ya, Ibu ada pesan tersendiri gitu, misalnya kayak masukan buat Ibu gitu, apalagi ini berarti Ibu sudah setahun ya Bu, Juli 2021 berarti persis setahun ya Bu ya. Bener. Selamat setahun menjabat sebagai kepala bidang ya Bu ya. Nah ini gimana Bu, bisa dijawab mengenai masukan untuk Ibu dari seorang perempuan? Iya, terima kasih Mbak Tia. Dan kebetulan memang ya untuk masalah gender di Provinsi Jawa Tengah ini saya cukup luas ya, sudah dalam arti antara perempuan dengan laki-laki itu kelihatannya memiliki hak yang sama. Jadi banyak juga yang kepala dinas perempuan, kepala bidang perempuan. Jadi tidak semuanya itu istilahnya laki-laki semua, karena di kelembagaan atau di mana DPR itu juga ada kuota perempuan ya ta. Kemudian dan perempuan yang memang sudah memenuhi syarat, karena untuk menduduki suatu jabatan kan ada suatu persyaratan yang harus lulus, tes ini, talent scouting dan lainnya. Kalau memang lulus ya memang diusulkan, jadi tidak karena ini perempuan enggak, itu enggak kelihatannya. Jadi buktinya sama saja semuanya ya, Bu, ya? sama ya. Jadi di Provinsi Jawa Tengah gender itu sudah bagus lah, tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan. Dan tadi juga gender dan diskriminasi juga sudah dimasukkan dalam kepemudaan ya Bu? Sudah. Jadi kalau kita kegiatan gitu, misalnya pelatihan atau kita FGD gitu, kita juga mengharapkan yang mengirim dari kabupaten atau peserta itu kita separuh perempuan gitu. Jangan laki-laki semua. Misalnya kayak kemarin pelatihan apa istilahnya ini barbershop. Kan memang itu laki-laki ya, barbershop kan biasanya cowok, tapi ada juga yang perempuan, ternyata dia memang suka ya seperti itu. Terus bengkel itu kan identik dengan laki-laki ya Mbak ya, bengkel mesin sepeda motor, tapi ada juga perempuan. Jadi kita tidak membatasi harus laki-laki, kita justru perempuan kalau memang mau kita utamakan ya, biar perempuan itu majulah. Ini terakhir, apa pesan Ibu untuk pemuda? Oh ya, Mbak Tia, ini untuk para pemuda ini ya. Ayo para pemuda, kita mulai bangkit ini, apalagi di tahun 2022 ini kita kan sudah menuju normal. Jadi yang tahun lalu kita sudah terpuruk dengan COVID, kita sudah 2002 ini kita harus semangat lagi, harus bangkit lagi. Apalagi pemuda adalah harapan kita semuanya. Tidak usah kita apa istilahnya takut untuk maju. Yang penting itu tidak jatuhnya, tapi kapan kita harus bangkit, itulah ya. Jadi harus selalu berpikiran positif. Jangan selalu apa istilahnya minder apa yang kita punya atau talent. Setiap orang itu punya talent sendiri-sendiri Mbak ya. Jadi kita tidak boleh minder yang lainnya, kita harus semangat, kita harus maju. Pendidikan nomor 1, yang kedua ikutlah di dalam suatu organisasi. Karena di dalam suatu organisasi itu ada banyak sekali manfaatnya. Belajar untuk menjadi pemimpin, belajar untuk berproses menjadi orang yang ditempa ya. Karena orang yang di zona nyaman terus itu tidak akan berkembang, tetapi di zona yang ada istilahnya tekanan, ada tantangan, itulah panjenengan yang nanti akan bersinar dan menjadi lebih maju. Ya, itu mungkin dari saya ya. Semoga pemuda Jawa Tengah selalu kreatif, inovatif dan maju. Ya. Terima kasih Ibu. Dan terima kasih Ibu Eta atas kedatangannya di Solo Bersimfoni. Kami harap berkenan dan
nggak kapok main-main ke Solo Bersimfoni. Jika ke Solo nanti kami dengan senang hati menyambut Ibu gitu. Dan terima kasih Sobat Simfoni sudah mau mengikuti perbincangan ngobrol-ngobrol seru dengan Ibu Eta yang masih muda, yang berjiwa muda selalu gitu, yaitu seorang kepala bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih semuanya. Dadah.